pertama adalah bahwa kemarin sudah dibicarakan oleh ketua jamaah bahwa kita ada rencana untuk merenovasi masjid. Yang kedua juga sudah dibicarakan dengan pimpinan pesantren 89. Kita juga akan segera membangun asrama putra. Nah, ini perlu didukung oleh semua. Insya Allah spanduk hari ini sudah bisa ditempel, Pak Haji. Sudah ada, tinggal nanti siang ditempel terkait dengan program-program yang juga ada keterkaitan dengan Ramadan gitu ya. Nah, maka begitupun dengan pengelolaan zakat infak sedekah seperti biasa nanti akan dikelola untuk di Masjid As-Siddiq ini oleh kesepuhan kita yaitu Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Haji Yaya dan Pak Yusuf ya sebagai amilin untuk pengelolaan zakat infak sedekah. Alhamdulillah Ustaz Teten sudah hadir. Untuk itu mari kita sama-sama mensukseskan program-program yang telah kita rancang. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan tahun ini kita doakan pesantren kita, pesantren Basis 89 semakin banyak santrinya yang daftar di tahun ajaran 2425 sehingga dapat menyebarkan manfaat lebih banyak kepada umat. Karena saat itu sudah hadir, untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Teten untuk hadir di menyampaikan ilmu-ilmunya kepada jamaah Basis Sidul. Waktu dan tempat saya persilakan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian subuh di Ahad ketiga yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab-kitab Al-Arba'in. Kita akan menginjak di hadis yang ke-6 setelah kemarin kita berbicara terkait dengan masalah bid'ah. Maka di hadis yang ke-6 ini hadisnya diterima dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak gitu ya di kalangan banyak dari manusia ini yang tidak mengetahui terhadap perkara-perkara syubhat tersebut. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Dan barang siapa yang menjauhi, berhati-hati gitu ya, berhati-hati menjauhi dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh ia telah membebaskan diri untuk agamanya dan kehormatannya. Waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram, dan siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah terjatuh kepada perkara yang haram gitu. Karra'i, seperti penggembala, yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afihi,
Jadi seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di haulal hima, di sekitaran daerah yang terlarang, kawasan yang terlarang gitu. Yushiku ayar nafihi, yang hampir saja gitu ya. Hampir saja ia masuk ke dalam daerah kawasan terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah bahwa di setiap malik itu raja ya, memiliki daerah kewenangannya, daerah kekuasaannya. Ala, dan ingat pula, wa inna himallahi maharimuh, dan sesungguhnya larangan Allah itu adalah ada pada hal-hal yang diharamkannya. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal ya, sepotong daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, apabila sepotong daging itu baik maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila sekerat daging itu, sepotong segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahya alqalb, maka sepotong daging itu adalah hati. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah, Syekh Al-Imam Ibnu Daqiqil Id beliau mengatakan bahwa hadis ini merupakan aslun azimun, pokok yang agung dari pokok-pokok syariat. Bahkan Abu Dawud As-Sijistani beliau mengatakan bahwa Islam itu berkutat gitu ya. Islam itu berotasi pada 4 hadis ya, pada 4 hadis yang dikatakan salah satunya adalah hadis ini begitu ya. Kemudian para ulama pun mengumpulkan atau ya wa ajma'al ulama wa ala adimi mauqihi, dan para ulama pun ya sepakat terhadap keagungan posisinya gitu ya, keagungan hadis ini. Kemudian terhadap banyaknya faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram pun sudah jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, yang samar, yang syubhat ya. Syubhat itu sudah menjadi bahasa kita ya sekarang. Maka dari sabda Rasulullah SAW, beliau menjelaskan atau beliau menafsirkan bahwa segala sesuatu itu terbagi, memang ada 3 bagian. Yang pertama adalah famana sallallahu ala tahlilihi bahwa al-halal, apa yang dinaskan Allah akan kehalalannya maka itu menjadi halal. Kebalikannya, wa mana sallallahu ala tahrimihi bahwa al-haram, apa yang dinaskan oleh Allah gitu ya, apa yang dinaskan oleh Allah akan keharamannya bahwa al-haram, maka itu pun menjadi haram. Begitu ya, seperti tegas ya, pengharaman yang tegas, hurrimat alaikumul maitatu wadamu dan lain sebagainya. Atau misalkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Nah, ini berkaitan dengan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi di surat An-Nisa. Kemudian seperti contohnya wa katahrimil fawahishi ma dhahara minha wa ma batan, seperti keharaman keburukan ya, perbuatan yang keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, bahkan segala sesuatu yang Allah jadikan sebagai batasan hukum, kemudian adanya ukubah, adanya siksaan, kemudian adanya ancaman ketika melakukan perbuatan tersebut, ini pun masuk ke dalam kategori fahuwa haramun, yaitu haram.
Nah, kemudian hadirin ihwatu iman rahimakumullah, wa amma syubuhat fahiya kullu ma tatanaza'uhu adillatu minal kitabi was sunnah. Sedangkan perkara syubhat adalah perkara yang dipertentangkan, perkara yang diperselisihkan oleh dalil baik dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Kemudian dan adanya perbedaan gitu ya, tarik menarik dalam hal makna gitu. Kemudian fal imsaku anhu waro, dan menahan diri dari perbuatan syubhat itu adalah merupakan sebuah kewaroan. Nah, hadirin ihwatu iman rahimakumullah, yang di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat terkait dengan perkara syubhat yang diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis ini gitu ya. Nah, apakah syubhat ini benar mutlak jatuh nanti kepada haram ataukah tidak? Karena di dalam perkara syubhat itu ada namanya syubhat, ada kesamaran, ada keraguan dalam hal hukumnya, tidak jelas gitu, tidak tegas. Di sebagian ulama mengatakan huwa haramun. Ini berdasarkan apa? Melihat dari alasan. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, faqad istabro'a lidinihi, maka ia telah membebaskan diri untuk agama dan kehormatannya. Nah, dari keterangan ini maka syubhat itu masuk ke dalam perkara yang haram. Tetapi gitu ya, ulama yang lain mengatakan masih dalam perkara yang halal begitu ya. Nah, dengan dalil apa? Yaitu karro'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitaran daerah yang terlarang. Sudah masuk belum ke daerah yang terlarang? Belum gitu, tapi masih di sekitaran begitu. Nah, ini yang karena belum masuk, yaitu masih dalam kategori halal. Nah, begitu ini. Ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat demikian. Tetapi ada kelompok lain yang mengatakan al-mustabihatul madhkuratu fi hadal hadis, perkara syubhat yang disebutkan di dalam hadis ini kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah halal dan itu pun adalah haram gitu. Jadi dibedakan menjadi sesuatu yang lain, terpisah begitu. Ja'alaha bainal halal wal bainal ja'alaha bainal halal al bayin wal haram bayin. Dia berada di antara halal dan haram. Maka apa yang mesti kita lakukan? Bayan bagi an natawaqqafa anha wa hada min babil wara. Maka jika demikian, tawakuf, berdiam diri, menahan diri dari perbuatan syubhat itu lebih dianjurkan, dan itu merupakan perbuatan wara. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah pun ada yang menyatakan terkait dengan perbuatan syubhat ini. Salah satunya yaitu hadis dari Aisyah. Ia pernah mengatakan ikhtasama Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdu bin Zam'ata. Pernah berselisih Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abd bin Zam'ah fi gulamin, tentang seorang anak laki-laki. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, hada ibnu akhi. Jadi anak laki-laki ini adalah anak dari saudara saya. Siapa? Utbah bin Abi Waqqas. Itu ahida ilayya annahu ibnahu. Ia berpesan kepadaku bahwa anak itu yang dilahirkan, anak laki-laki tersebut adalah anaknya, begitu. Tetapi kemudian ia pun mengatakan undur ila shibhihi, lihatlah kepada kemiripan. Anak itu mirip kepada Utbah gitu ya. Tetapi Abd bin Zam'ah mengatakan hadza akhi,
ini adalah saudaraku wahai Rasulullah, wulida ala firasyi abi, ia dilahirkan di atas ranjang bapakku, katanya begitu. Min walidatihi, dari budak perempuannya. Jadi budak perempuannya Zam'ah ini hamil begitu. Dan anaknya diperselisihkan. Kata Sa'ad, ini adalah anak Utbah begitu. Lihat kemiripannya. Tetapi kata Abd bin Zam'ah, dia ini saudara saya. Kenapa? Karena dia dilahirkan di rumah bapaknya, bahkan diranjang di kasur bapaknya begitu. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memperhatikan si anak tersebut. Kemudian paro'a syabahan bayinan bi Utbah, ternyata anak tersebut mirip kepada Utbah begitu. Jadi anaknya mirip Utbah yang saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi faqala, Rasulullah mengatakan, huwalaka ya Abdabna Zam'ah, ini adalah untukmu. Jadi ini adalah saudaramu wahai Abd bin Zam'ah begitu. Kenapa demikian? Nah, al-waladul lil firas, anak yang dilahirkan di ranjang itu, walil ahiri al-hajar, bagi laki-laki yang menzinahinya itu tidak mendapatkan hak. Berarti Utbah bin Abi Waqqas ini gitu ya, kalau dari keterangan hadis ini dikatakannya al-ahir, yaitu yang menzinahi budak perempuannya Zam'ah begitu. Nah, maka Rasulullah kemudian Rasulullah pun berpesan, wahtazibi minhu ya Saudah, dan tutuplah tabirmu darinya wahai Saudah. Saudah ini, Saudah binti Zam'ah ini adalah istrinya Rasulullah begitu. Nah, kenapa Rasulullah menyuruh untuk tetap menutup tabir kan bagi istri-istri Rasul mah itu ya, ada hukum khusus gitu ya, ada hukum khusus. Jadi pertama berkaitan dengan statusnya nanti setelah ditinggal oleh Rasulullah, ini tidak boleh dinikahi oleh sahabat yang lain karena dikatakan sebagai ummul mukminin begitu ya, ibunya orang-orang beriman. Maka kalau yang dinamakan ibu gitu ya, ibu itu haram untuk dinikahi. Kemudian dalam hal berbicara pun harus dibalik tabir begitu. Jadi ya ini adalah hukum khusus bagi istri-istri Rasul gitu ya. Kemudian falam tarohu Saudah qattu, maka Saudah pun tidak pernah melihatnya sedikit pun gitu ya setelah Rasulullah berpesan demikian. Nah, hadirin ihwatu iman rahimakumullah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi bahwa anak tersebut menjadi saudaranya Saudah atau menjadi saudaranya Abd bin Zam'ah begitu ya. Nah, Rasulullah menghukumi bil waladi terhadap anak itu lil firas, ya anak yang dilahirkan di rumah bapaknya ini gitu ya, yaitu rumahnya Zam'ah, wa annahu li Zam'ata ala dhahir, dan anak itu menjadi menjadi bagian dari keluarganya Zam'ah secara dhahir. Dan wa annahu akhu Saudah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi saudaranya Saudah, istri Rasulullah, karena Saudah itu anaknya Zam'ah. Nah, ini berdasarkan galibnya, bukan berdasarkan cara atau ketentuan yang pasti. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Saudah untuk menghijabi diri begitu ya, untuk menutup dirinya dari anak laki-laki tersebut. Kenapa? Karena adanya syubhat begitu. Jadi anak ini secara biologis anaknya siapa? Utbah bin Abi Waqqas begitu. Dilihat dari kemiripannya begitu. Tetapi tadi dikatakan walil akhiril al-hajar, yang menzinahinya ini tidak memiliki hak apa-apa. Makanya hadirin ihwatu iman rahimakumullah, ini punten dia berkaitan dengan hukum pernikahan begitu ya. Bagi
anak-anak yang dilahirkan secara biologis begitu. Jadi dengan apa? Dengan ayahnya itu hanya punya hukum biologis saja. Maksudnya apa? Yang lahir bukan dari hasil ikatan pernikahan begitu. Maka dikatakan apa? Ummul walad. Ini mah dikatakannya itu binnya itu bukan ke bapaknya, tapi ke siapa? Ke ibunya begitu. Maka ada hukum-hukum yang lain. Anak ini tidak boleh mewarisi harta bapaknya. Begitu nanti konsekuensi hukumnya itu seperti itu begitu. Jadi anak ini secara biologis kepada bapaknya mah punya hubungan darah ya, hanya sebagai bapak biologis gitu, tetapi secara status dia bukan anaknya begitu. Maka nanti kalau punya anak perempuan tidak boleh menjadi walinya. Nah ini nanti yang menjadi bahaya. Nah ini Pak, makanya kenapa perzinahan itu dilarang begitu. Nah jadi nih waktu iman rahimakumullah. Nah Rasulullah SAW memerintahkan kepada Saudah, wahtazibi, dan tutuplah dirimu darinya. Ini adalah kehati-hatian begitu, karena status anak ini menjadi syubhat begitu. Wahtajibi, dan tutuplah dirimu darinya gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada saudara-saudaranya yang lain, kepada putra-putranya Jam'ah, kepada saudara-saudaranya Saudah tetap boleh, karena itu merupakan mahramnya begitu. Tapi kepada anak ini mah tidak dikatakan demikian. Nah ini kehati-hatian. Nah jadi ini waktu iman rahimakumullah. Ini salah satu hadis yang menjelaskan terkait dengan adanya perkara syubhat. Kemudian di hadis Adi bin Hatim, ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ursilu kalbi. Ya, aku mengutusnya melepaskan anjingku gitu ya. Melepaskan anjingku dan aku mengucapkan bismillah begitu ya. Dan wa usami, dan aku mengucapkan asma Allah ketika melepaskan anjing itu. Fa ajidu ma'hu ala saydi kalban akhar, maka aku mendapatkan di sisi anjingku ada anjing yang lain begitu. Jadi buruannya itu ketika ditangkap ternyata ada anjing lain begitu. Maka Rasulullah mengatakan la ta'kul, jangan dimakan. Nah ini kehati-hatian. Nah ini disebut dengan perkara syubhat, karena kita tidak tahu yang membunuh binatang buruan ini anjing kita yang dilepaskan dengan memakai dengan mengucapkan asma Allah, ataukah dengan anjing lain yang tidak diucapkan asma Allah begitu. Nah ini khusus untuk hukum binatang anjing buruan begitu ya. Untuk anjing buruan maka giginya itu diumpamakan disepertikan seperti apa? Pisau begitu ya. Diumpamakan seperti pisau. Nah oleh karena itu hadirin ikhwati iman rahimakumullah, inilah yang menjadi pemikiran yang sangat kontras dari Hasan gitu ya, ketika mengatakan bahwa air liur anjing itu tidaklah najis. Hasan dalam tanya jawabnya mengatakan anjing liur itu tidak najis. Nah buktinya ketika anjing buruan ini dilepaskan, binatang buruannya menjadi halal begitu. Nah kenapa harus dicuci? Nah ini ta'abudi disebutnya begitu. Jadi ini mah ibadah sok lakukan, dan ibadah mah tidak perlu masuk di logika begitu. Nah ini pemikiran Hasan ya, pemikiran Hasan yang pernah saya baca dalam buku tanya jawabnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kemudian kata Rasulullah, takul, jangan dimakan, innama sumiyat ala kalbika walam tusammi ala ghairihi walam tusamma ala ghairihi. Yang dibacakan bismillah itu adalah pada anjingmu tetapi tidak pada anjing yang lainnya. Maka Rasulullah SAW memberikan fatwa syubhat terhadap binatang buruan tersebut, khaufan min an yakunal
an yakunal qalbul ladzi qatalahu ghairu musamma. Khawatir anjing yang membunuh binatang buruan itu adalah anjing yang dilepaskan tanpa menyebutkan asma Allah, tanpa menyebutkan bismillah. Maka paka'annahu, maka seakan-akan, maka seperti begitu ya, uhilla li ghairillah, ia disembelih bukan atas dengan nama Allah begitu ya. Nah, jadi ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, pakana pi putiyah sallallahu alaihi wasallam dilalatan alal ikhtiyat bil hawadits wan nawajil al muhtamilah lit tahlil wa tahrim. Jadi adanya fatwa Rasulullah ini menunjukkan gitu ya, kehati-hatian terhadap sebuah kejadian, kehati-hatian terhadap sebuah peristiwa yang dia itu ambigu, samar antara halal dan haram, tidak bisa dipastikan ini teh halal atau haram gitu ya. Nah, listabah asbabiha, karena kesamaran sebabnya. Wa hadza makna qauluhu, dan inilah yang termasuk nanti di antara sabda Rasulullah SAW yang akan nanti kita bahas di hadis berikutnya. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang membuat ragu gitu ya, kepada apa yang tidak membuatmu tidak ragu begitu. Jadi tinggalkan keraguan-raguan kepada yang tidak ragu gitu ya. Nah, jadi nih waktu iman rahimakumullah. Maka di sini para ulama, sebagian ulama mengatakan al mustabihatu salah satu aksamin ya. Perkara syubhat itu ada 3 macam. Di antaranya adalah ma ya'lamul insanu annahu haramun tsumma yashukku fihi hal zala tahrimuhu amla. Yaitu orang-orang tahu bahwa itu adalah perkara haram tetapi ragu gitu ya, apakah sudah hilang keharamannya atau belum begitu ya. Seperti misalkan Pak puntennya, seperti kita mendapatkan ayam misalkan dari pasar, kita ragu di penyembelihannya ini pakai apa, pakai bismillah atau tidak. Nah, ini ada nanti kalau misalkan sembelihan dari kita gitu ya, saudara kita yang sesama muslim, maka kata Rasulullah kalau ragu tinggal ucapkan bismillah ketika memakannya. Tapi kalau yang dari non muslim mah ya sudah tidak diragukan kembali, udah bisi maca basmalah. Ya, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian wa aksu dalika, dan yang kedua yaitu kebalikannya, an yakuna syai'u halalan payashuku fi tahrimihi ya. Keadaan sesuatu itu adalah halal asalnya, tetapi ia ragu. Kalau tadi mah asalnya haram, kemudian ia ragu akan keharamannya. Sekarang kondisinya halal, kemudian ia ragu akan keharamannya. Di contohnya dikatakan karojulin lahu zaujatun fasyakka fi talaqiha, seperti seorang laki-laki yang memiliki istri, ia ragu apakah ia telah mentalaknya atau tidak gitu ya. Au amatun, atau hamba sahaya, payasuku fi ittiha, dan ia ragu dalam memerdekakannya. Seperti begini Pak, ini maka kasusnya. Ini kasus kalau dalam kaidah usul fikih itu al yaqinu la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Atau al aslu baqau makana ala makana. Nah, seperti gini Pak, contohnya kalau di dalam salat mah kita sudah melaksanakan sholat maghrib, napa sholat isya ragu, kurang teh geus batal apa encan gitu ya, ragu kita teh sudah batal apa belum. Maka yang kita tetapkan, kita dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas? Dalam keadaan suci Pak, karena asalnya kita suci gitu, karena kita asalnya punya wudu begitu ya. Tetapi misalkan kalau kita belum punya wudu, kemudian kita ragu, orang teh batal apa encan gitu, apa masih punya wudu atau belum, maka ditetapkan. Karena asalnya juga belum punya wudu, maka ditetapkan gitu, kita mah dalam keadaan hadas gitu Pak ya. Nah, seperti seorang suami ya
yang memiliki istri dia ragu apakah ia telah mentalaknya atau belum, maka yang ditetapkan apa? Belum mentalaknya. Karena apa? Ya karena istri itu miliknya, begitu. Pada dasarnya istri itu adalah miliknya. Ketika ia ragu sudah mentalaknya atau belum, maka hukum yang pokok adalah istri itu adalah masih kepunyaannya, begitu. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah an yasyukka fi syai'in fala yadri halalun am haram. Ya, ragu terhadap sesuatu ia tidak mengetahui kehalalan dan keharamannya, gitu ya. Maka wayah tamilul amroini jami'an wala dilalatan ala ahadihima, dan mengandung dua kemungkinan, gitu ya. Masih syak itu 50% keraguannya itu, gitu. Jadi imbang, gitu ya, sama rata. Kemudian dan tidak ada petunjuk kepada salah satu dari keduanya, gitu ya. Maka kalau dalam kaidah-kaidah atau dalam ilmu buku-buku usul fikih kan ada persentase ya, yakin 100%, gon 75%, syak ragu-ragu itu 50%, waham 25%, gitu ya. Nah, kalau misalkan jahlun mah 0%, 0% sama sekali, gitu ya. Kemudian fal ahsan, maka alangkah baiknya adalah at-tanazzuh kama fa'alan nabi, maka lebih baik menghindar jika misalkan tidak bisa dipastikan kehalalan dan keharamannya. Kama fa'alan nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh nabi. Nabi teh mendakan korma, gitu ya. Dekat rumahnya itu beliau menemukan sebuah kurma, begitu. Kemudian khawatir, ini teh kan punya keraguan Nabi teh. Kurma ini statusnya itu kurma apa? Khawatir kurma yang ditemukan oleh Nabi itu adalah kurma zakat. Karena zakat bagi Rasulullah adalah haram. Jadi zakat kanggo Rasulullah mah haram, gitu. Ya, makanya Rasulullah itu hanya dapat bagiannya dari apa? Besarnya dari ghanimah. Ya 1/5 kan bagi Rasulullah. Karena bagi keluarga Rasulullah, untuk khususnya seluruh keluarganya, gitu ya, keluarga dari pihak bukan, tapi nanti istri-istrinya mah berbeda ya. Untuk Aisyah masih boleh mendapatkan zakat karena Aisyah mah keluarganya dari Abu Bakar, begitu. Tapi ini keluarga Rasulullah dari Bani Muthalib semuanya itu haram menerima zakat. Kenapa haram? Dan zakat mah kotor, gitu ya. Zakat itu kan kotoran, gitu ya. Kenapa disebut zakat itu dibersihkan? Banyak kanggo Rasul dipastikan kotor lah, gitu ya. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Nah, kata Rasulullah, laula anni akhsha an takuna minas shadaqah la akaltu. Kalaulah aku tidak khawatir, gitu ya. Kalaulah aku tidak khawatir bahwa kurma yang jatuh itu adalah kurma sedekah, gitu ya, maka la akaltu, aku pasti akan memakannya. Ini ada syubhat, begitu. Jadi khawatir kurma yang ditemukan oleh Rasulullah adalah kurma dari sedekah, kurma zakat maksudnya, maka bagi Rasulullah haram untuk memakan zakat. Kemudian di sabdanya yang lanjutannya adalah la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat itu tidak banyak diketahui oleh orang-orang, tapi banyak juga diketahui oleh orang-orang, gitu ya. Karena kalimatnya kasirun bukan aksar. Kalau aksar itu isim tabdil, begitu. Banyak yang tahu, banyak juga yang tidak tahu. Kenapa? Gitu ya. Banyak yang tidak tahu. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan beberapa sebab, di antaranya yang pertama, satu karena likillati ilmi, karena sedikitnya ilmu, teloba ngaji, gitu ya. Kemudian yang kedua kilatil pahmi, loba ngaji tapi kurang pemahaman. Dak kan kieu mah memang rada hese gitu lah, gitu. Kan kieu mah rada hese tah. Kemudian yang ketiga adalah at-taksir fi tadabbur, kurang dalam mentadaburinya, gitu. Dan yang paling terakhir adalah wa huwa adhamuha suul qasdi, gitu ya.
jelek gitu ya, jelek maksudnya. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Nah itu diantara sebab-sebab ya kenapa banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat itu, maka ia telah membebaskan diri untuk agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka ia jatuh ke dalam keharaman. Nah, hal itu bisa terjadi karena dari dua arah, dua cara. Yang pertama adalah anna malam yattaqillah wa tajarra'a ala syubhat afadat bihi ilal muharramat. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dan berani untuk melakukan perkara-perkara syubhat, maka itu akan mengakibatkan menjerumuskan dia jatuh ke dalam perkara yang haram dan menjadikan dia menjadi tasahul gitu. Dan kusabab sering dipigawe, sering dilaksanakan gitu ya. Gitu kan. Jadi tasahul. Jadi menganggap apa? Menganggap enteng, menganggap mudah gitu. Nah, hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian sebagaimana sebagian ulama mengatakan as-shaghirah tajurul kabirah. Yang kecil itu nanti perlahan-lahan akan menarik kepada yang besar. Asal nama kecil heula pan. Dina nanti kalau dalam ketika kita melakukan keharaman gitu ya, samemeh sebelum kepada perkara yang besar asal nama leuletikan heula. Gitu ya. Kemudian wal kabiratu tajurul kufra, dan yang besar itu gitu ya, yang dosa besar itu akan menarik gitu ya, akan menghantarkan kita kepada kekufuran gitu ya. Sebagaimana riwayat mengatakan wal ma'asi baridul kufri, kemaksiatan itu kurirnya kekufuran. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua yaitu orang yang membanyakkan diri gitu ya, selalu berada di lingkungan atau di tempat-tempat perkara yang syubhat gitu ya. Jadi orang yang membiasakan diri bergaul dengan perkara-perkara yang syubhat, adlama alaihi qalbuhu, maka hatinya akan perlahan-perlahan menjadi hitam gitu ya. Lipuk dani nuril ilmi, karena hilangnya cahaya ilmu, wa nuril waro, dan cahaya kesolehan. Fayaqul fil haram, maka ia jatuh kepada perkara yang haram, tetapi ia tidak sadar begitu ya dengan hal tersebut, dan ia berdosa yang menyebabkan ia berdosa terhadap hal tersebut idza tasabbaba minhu ila taksir, ya apabila menyebabkan kepada kelalaian atau kelengahan. Kemudian hadirin ihwati iman rahimakumullah, Rasulullah membuat tamsil. Apa perumpamaannya? Karroi yar'a haulal hima yushiku an yaqa fihi. Nah, seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di daerah atau di kawasan yang terlarang. Ya. Sekarang Bapak begini, kalau misalkan ada tanah yang kosong penuh dengan apa? Penuh dengan rumput begitu, dan tidak dieksklusifkan, itu menjadi tanah pribadi gitu ya, tanah milik pribadi, maka kata Rasulullah al mu'minuna, orang beriman itu berserikat di dalam apa? Fil kalai wan nari wal mai. Orang beriman itu berserikat dengan orang beriman lainnya dalam apa? Rumput, air, dan api begitu. Jadi sok weh eta mah begitu. Tetapi kalau misalkan daerah tersebut adalah menjadi daerah pribadi begitu ya, kan seperti begini sekarang mah peternak itu sekarang sudah memiliki bank ternaknya. Jadi naon heula menanam rumput terlebih dahulu, dan itu menjadi khusus untuk binatang ternaknya. Nah, maka ini mah tidak boleh binatang ternak kita masuk ke daerah tersebut begitu. Nah, Rasulullah menggambarkan karroi yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang menggembalakan binatang ternaknya di daerah yang terlarang.
yusiku an yaqa fihi, yang hampir saja gitu ya yang memasuki daerah tersebut. Nah, ini menjadi tidak boleh begitu ya. Ketika misalkan daerah tersebut menjadi sesuatu yang eksklusif, yang tidak boleh didatangi atau tidak boleh kaki kita berinjak menganjak atau berinjak ada di tempat tersebut. Nah, seperti begini, seperti setiap presiden atau setiap raja itu kan memiliki tanah kekuasaannya. Ketika kita orang Indonesia ke Malaysia gitu ya, tanpa adanya paspor, kira-kira diapain? Dideportasi kan. Nah, begitu seperti itulah analoginya. Kemudian hadirin ihwatu iman rahimakumullah, terakhir ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadatil jasadu kulluh. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada mudghah, ada sekerat daging gitu ya, yang apabila segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila buruk maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahya al-qalbu, ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, at-taqwa hahuna, sambil menuju ke sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa teh aya di dieu gitu ta. Takwa itu adanya di sini. Di mana? Di dalam hati takwa mah. Hati itu akan menjadi pemimpin gitu. Pemimpin bagi Bagi seluruh anggota tubuh kita, dan termasuk akal itu ada di sini. Kemudian hadirin ihwatu iman rahimakumullah ya, dari ala inna fil jasadi mudghah ya, bahwa apabila hati ini bersih maka baik pula seluruh jasadnya, dan apabila buruk pula seluruh jasadnya. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini gitu ya. Dan hati ini menjadi pemimpin ya bagi anggota tubuh kita, karena nanti yang akan diungkapkan dan yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti ayat di dalam Quran surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Jadi justru yang akan dipertanggungjawabkan itu apa yang tersimpan di dalam hatinya. Kemudian dalam Quran surat At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair, ketika gitu ya ditampakkan segala sesuatu yang rahasia. Rahasia itu adanya di dalam hati kita. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, pentingnya kita memanage hati gitu ya. Hati itu bagaikan tanaman, perlu dicebor gitu ya. Bukan jasad saja yang perlu asupan gizi, hati pun memerlukan asupan gizi. Asupan gizi bagi hati adalah dengan cara tadabbur. Ya, duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini adalah asupan gizi bagi hati kita. Kemudian membaca Al-Qur'an. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kalau Allah menghendaki kita bertemu di bulan berikutnya, insyaallah kita akan bertemu. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Deden yang sudah menjelaskan yang tidak jelas, yaitu syubhat, ya. Mudah-mudahan menjadi jelas kepada kita bahwa hal-hal syubhat itu perlu hati-hati kita. Ya, bahkan tadi sudah dijelaskan kalau bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua dengan adanya kajian. Dan jadi terpikir sebetulnya Pak Haji, nanti kalau dalam undangan sepertinya kita ada kayak semacam
hotline istifta gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya bisa via WA, nanti bisa dijawab di sini, dibahas di sini. Itu bagus tuh gitu. Yang jawabnya mana nanti Ustadz dengan kita. Nanti sampaikan ke Ustadz Teten, Ustadz Solihin atau siapapun yang bisa menjawab. Itu menjadi daya tarik untuk masyarakat bertanya kepada kita. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa hadir di sini untuk mendapatkan jawaban-jawaban tersebut. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan ya. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan solihan dan pahala untuk kita semua. Terima kasih. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.